Oke, sudah record. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang bagi kita semua dan selamat hari Sabat. Berapa yang berbahagia pada hari Sabat ini? Siapa? Siapkan angkat tangan. Jujur ya, jujur. Ya, berbahagia ya. Berapa yang berbahagia karena bertemu dengan saudara seiman? Sudah betul ini dari hati. Ya, dari hati. Oke, baik, terima kasih. Jadi umat Tuhan kita semuanya adalah umat yang berbahagia. Meskipun kita sedang berada dalam penderitaan ya. Karena penderitaan yang kita alami, apa yang Rasul Paulus bilang bahwa itu tidak sebanding dengan harta hadiah yang upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan seringkali jatuh dalam hal pelanggaran hukum Allah ya. Kalau kita mau pergi ke lalu lintas, kalau kita melanggar hukum, maka apa yang akan terjadi? Kita pasti akan apa? Akan jatuh ya, akan celaka. Berapa hari lalu waktu saya mengendarai motor ya, waktu di depan situ, terus sudah ada tanda dilarang masuk. Ya akhirnya saya masuk ya. Saya hampir jatuh, hampir ada pembuatan apa itu, karena banyak lubang-lubang kan situ. Ya begitulah manusia. Di depan sudah dikasih peringatan ya, jangan masuk ke tempat itu, tapi karena kita memiliki sifat mementingkan diri sendiri, ingin cepat-cepat, akhirnya apa? Akhirnya kita terima akibat risikonya. Ya itu adalah hukum yang ada di atas dunia ini ya, itu hukum lalu lintas. Kita juga di dalam kehidupan kita Tuhan sudah peringatkan melalui apa firman-Nya ya, 10 hukumnya, jangan masuk ke jalur ini. Tapi apa yang kita lakukan? Karena kita memiliki sifat mementingkan diri sendiri ya, kita masuk ke jalur ini ya. Pada akhirnya apa? Tidak masuk surga. Tuh. Karena kita tidak mengikuti apa? Jalan yang benar, kita tidak mengikuti lalu lintas yang benar. Ya baik. Jadi pada siang hari Sabat ini kami sangat bersyukur karena bisa bertemu lagi dengan saudara-saudari seiman yang berada di tempat ini dan telah diberi kesempatan untuk bawakan firman, dan firman ini nyatanya harus diakui bukan dari saya, tetapi biarlah firman itu dari Yesus sendiri ya, bukan dari saya yang penuh dosa ini, tetapi dari Yesus. Baik, ayat tema apa yang terdapat di mana tadi? Apa yang disebut ayat tema? Bilangan 23 ayat 8. Berbunyi, bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ini Bilangan 23 ayat 8 ya. Ya, kalau kita baca dari Bilangan 23 ya, ayat 4 sampai seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa ada seorang nabi ya, ada seorang nabi yang adalah nabi Tuhan, tetapi pada saat dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan sifat dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah nabi itu tidak lagi disebut nabi Tuhan, tetapi bagi dunia itu disebut nabi Tuhan pada zaman itu. Tetapi dia hebat untuk apa? Mengutuk bahkan menyerapa suatu bangsa atau oknum ya. Dan kuasanya ini tidak lain selain datang dari dirinya sendiri, datang dari setan ya kebanyakan. Ya, jadi nabi ini adalah yang kita tahu bersama adalah siapa? Bileam ya. Jadi pada saat bangsa Israel telah memasuki perbatasan tanah Kanaan, mereka telah mengalahkan Raja Agog, yang raja yang terkuat ya. Itu sebabnya pada saat bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, ada 10 pengintai datang, apa mereka bilang kepada bangsa Israel? 8 pengintai ini bilang apa? Kami telah melihat banyak sekali orang-orang raksasa di tanah Kanaan ya.
orang-orang raksasa yang sampai makan orang. Kalau makan orang itu dusta ya. Tapi orang-orang raksasa yang besar, tingginya sampai 3 meter. Ya, jadi mereka katakan kepada bangsa Israel itu adalah benar ya. Bahwa di tanah Kanaan ada suatu bangsa yang sangat besar ya. Dan 40 tahun 30 sampai 40 tahun kemudian bangsa Israel bertemu dengan orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang Agag ya. Orang-orang bangsa-bangsa di sebelah Moab. Tingginya sampai 3 meter, 4 meter. Dan banyaknya mereka seperti apa? Seperti pasir ya. Banyak sekali mereka. Dan pada saat itu karena bangsa Israel selalu percaya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan bangsa ini ya. Yang kita tahu. Kemudian pada saat bangsa Israel berkemah ya, bangsa Israel berkemah di sebelah negeri Moab ya. Apa yang bangsa Moab ingin lakukan kepada bangsa Israel adalah bangsa Moab ingin menghabisi ini siapa? Ini bangsa Israel ya. Mereka ingin menghabisi karena mungkin saja perkemahan bangsa Israel ini ingin menghabisi kami juga. Mereka katakan seperti itu. Akhirnya yang bangsa Moab minta adalah karena kami tidak sanggup menghabisi bangsa Israel yang kuat ini, yaitu mereka yang memiliki Allah Israel, maka mereka meminta siapa? Oh, ada seorang dukun, kalau zaman dulu dukun atau nabi ya. Ada nabi yang kalau dia memberkati, mereka akan diberkati suatu bangsa. Kalau dia mengutuk, mereka akan dikutuk. Itulah sebabnya mereka mencari siapa? Bileam yang tinggal di tanah Midian. Ya. Bileam yang tinggal di tanah Midian ini adalah dulunya seorang nabi, tetapi sudah murtad. Ya. Bayangkan dia dulu seorang nabi, tapi sudah murtad. Karena sifat apa? Pakai doi, sama dengan Yudas tuh, ingin doi, ingin uang, tuh, ingin sekali ingin sekali upah. Ya, itulah. Jadi kalau mau jadi pelayan Tuhan jangan pikir-pikir uang ya. Karena nantinya jadi murtad, pelayan Tuhan upahan. Jadi gembala upahan berarti ya. Jadi jangan jadi seperti apa? Bileam ini nanti jadi disebut Bileam-Bileam modern zaman sekarang ya. Bileam-Bileam modern itu banyak sekarang karena mereka hanya disebut nabi Tuhan tetapi menginginkan upah padahal dia sudah murtad ya. Itu adalah nabi palsu. Dan di sini mereka memanggil Bileam, apa yang mereka katakan kepada Bileam? Ya. Serapalah bangsa ini ya. Serapalah. Apa yang Bileam jawab ayat 8? Bagaimanakah aku menyerapah ya? Oke, ayat 7. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Bilangan 23 ayat 7. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah ayat 8? Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa ya. Jadi di sini sangat jelas bahwa dalam kutipan Roh Nubuat mengatakan Bileam mengaku bahwa ia telah datang dengan maksud untuk mengutuki Israel. Tetapi kata-kata yang diucapkannya sama sekali tidak bertolak belakang dengan keinginan hatinya. Ia dipaksa untuk mengucapkan berkat-berkat sementara jiwanya dipenuhi oleh kutuk ya. Jadi Bileam menginginkan supaya apa? Supaya mengutuk bangsa Israel. Tetapi sifatnya bahwa dia sudah tahu bahwa ada Allah yang memimpin bangsa Israel. Dia tidak menuruti akan sifat hatinya itu untuk mengutuki bangsa Israel karena hukumannya akan datang kepada Bileam juga ya. Kalau dia berani mengutuki bangsa Israel. Apabila Bileam memandang kepada perkemahan Israel, Bileam melihat dengan rasa heran akan bukti kemakmuran mereka. Mereka telah digambarkan kepada dia sebagai satu bangsa yang kejam dan tidak teratur merusak negeri itu oleh perampokan-perampokan. Jadi bangsa-bangsa luar ya, orang-orang Moab menaburkan benih-benih palsu kepada Bileam bahwa ini bangsa Israel adalah bangsa yang kejam, keji, bengis.
Lalu apa yang terjadi? Pada saat Bileam memandang kepada bangsa Israel, apa yang Bileam lihat? Bangsa Israel dalam perkemahan mereka adalah sangat disiplin ya, sangat teratur ya. Mereka adalah bangsa yang sangat makmur ya, sangat disiplin. Di sini katakan, lalu Bileam melihat bagaimana besarnya dan teraturnya perkemahan bangsa Israel. Segala sesuatu ditandai oleh disiplin dan peraturan. Kepadanya dinyatakan bagaimana Allah mengasihi mereka dan tabiat mereka yang berbeda sebagai umat pilihannya. Di dalam zaman itu bangsa Israel adalah bangsa yang sangat berbeda dengan bangsa yang lain ya. Jadi kalau zaman sekarang misalnya lihat, kita sebagai umat Tuhan harus menjadi bangsa yang apa? Ganjil, bangsa yang aneh. Begitu juga yang Tuhan terapkan kepada bangsa Israel zaman dulu ya. Tuhan terapkan bahwa bangsaku adalah bangsa yang berbeda dengan kalian ya, berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar kalian, di sekitar bangsa Israel. Mereka sangat berbeda, dan bahkan seorang nabi terkutuk pun mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat disiplin, teratur dan memiliki tabiat yang mulia ya. Jadi dari pandangan dari perkemahan mereka sudah terlihat bahwa ini adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang aneh, bangsa yang ganjil, yang teratur. Jadi ini sangat jelas bahwa mereka tidak berdiri setaraf dengan bangsa-bangsa lain, tetapi akan ditinggikan melebihi mereka semua. Suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Pada waktu kata-kata ini diucapkan, bangsa Israel belum mempunyai tempat tinggal yang menetap, dan tabiat bangsa Israel yang berbeda, pembawaan dan kebiasaan mereka merupakan sesuatu yang asing kepada Bileam. Bileam selalu pada saat dia ingin mengutuk suatu bangsa, dia melihat bangsa ini berarti di sekitar bangsa yang lain banyak sekali bangsa yang bengis, keji. Tetapi pada waktu dia ingin mengutuk bangsa Israel, kaget ya, karena ini sifat bangsa Israel ini ternyata sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain ya. Jadi disinilah bagaimana kita bisa lihat bahwa di sini bahwa Bileam juga mendapat inspirasi pada saat dia melihat untuk ketiga kalinya bangsa Israel yang disiplin itu, dia diberikan khayal ya. Jadi menurut kutipan Roh Nubuat, Bileam ini diberikan khayal akan masa depan dari umat Allah ya. Masa depan dari umat Allah adalah umat yang yang penuh dengan penderitaan, tetapi memiliki tabiat yang suci, luhur, tabiat yang kudus ya. Jadi di sini katakan Roh Nubuat, kepada Bileam bukan saja dinyatakan sejarah bangsa Israel sebagai satu bangsa, tetapi juga Bileam melihat pertumbuhan dan juga kemakmuran bangsa Israel yang dari Allah yang benar sampai kepada akhir zaman. Jadi Bileam pada saat dia ingin mengutuk bangsa Israel, dia diberikan khayal ya, berikan khayal kepada bangsa Israel. Kemudian pada saat diberikan khayal paling akhirnya adalah dia melihat umat Allah zaman sekarang. Jadi Bileam melihat umat Allah. Bileam melihat kita sendiri sebagai umat yang kudus, yang suci ya. Bagaimana, apakah itu saudara atau saya? Kami tidak tahu ya. Apakah Bileam melihat Omar yang kudus atau Om James yang kudus? Kita tidak tahu. Tapi Bileam sudah mendapatkan penglihatan bahwa dia melihat bangsa yang kudus, yang tidak bercelah di akhir zaman juga ya, bukan cuma bangsa Israel. Di sini Bileam dapat penglihatan. Jadi di sini Bileam melihat penjagaan Allah yang istimewa yang menaungi mereka yang mengasihi dan takut akan Dia. Dari zaman ke zaman Bileam sudah lihat ya, zaman Martin Luther ya. Zaman bagaimana orang-orang Kristen itu dibunuh ya. Orang-orang Kristen dipancung, dibakar hidup-hidup, dia sudah lihat bahwa mereka yang takut akan Allah sangat dikasihi oleh Allah sendiri. Ia melihat mereka dibimbing oleh tangannya apabila mereka memasuki lembah bayang-bayang kematian. Dan Bileam melihat mereka bangkit dari kubur-kubur. Ya. Dan juga akhir zaman juga Bileam melihat bahwa akan ada kebangkitan istimewa, kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Ya. Bileam melihat kebangkitan dari orang-orang kudus, dari Israel yang kudus, Israel modern juga. Israel modern juga ada. Dia juga melihat akan pemandangan ini seperti ini yang ditunjukkan melalui khayal kepadanya. Kemudian Bileam melihat mereka bangkit dari kubur-kubur, dimahkotai oleh kemuliaan, kehormatan dan kebakaan. Bileam melihat umat tebusan bersuka-suka di dalam kemegahan yang tidak pernah akan layu.
dari dunia yang sudah dibaharui. Sambil memandang kepada pemandangan ini, ia berseru, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Jadi di sini sangat jelas bahwa pemandangan yang ditunjukkan kepada Bileam adalah pemandangan seperti yang ditunjukkan kepada Musa sebelum kematian Musa, ya. Pada saat Musa naik ke gunung untuk memandang Yerusalem yang indah, ya, memandang tanah Kanaan yang subur. Di situ Tuhan berikan dia khayal sebelum kematiannya bahwa dia tidak akan memasuki tanah Kanaan, tetapi engkau akan memasuki tanah Kanaan surgawi, ya, bukan tanah Kanaan duniawi. Dan sebelum engkau memasuki tanah Kanaan, saya akan tunjukkan khayal kepadamu, ya. Musa memandang kepada khayal umat-umat Allah pada zaman sekarang ini adalah umat-umat Tuhan akan menghadapi penderitaan dan pada akhirnya mereka akan dimeteraikan dan mereka akan dibangkitkan di kebangkitan istimewa dan mereka akan tergolong dalam 144.000. Mereka akan diangkat hidup-hidup ke sorga dan mereka akan menyanyikan nyanyian Musa, ya, pada saat mereka di Yerusalem baru nanti, ya. Jadi itu yang ditunjukkan kepada Bileam sama halnya ditunjukkan kepada Musa, ya. Jadi ini sangat jelas bahwa kehidupan umat Tuhan kalau kita pelajari di sini terlihat dari mana, saudara-saudara? Kalau kita pelajari, terlihat dari apa? Kalau kita lihat pada saat Bileam memandang kepada umat Allah, yang Bileam pandang terlebih dahulu adalah perkemahan mereka. Pada saat Bileam memandang perkemahan mereka penuh dengan keteraturan, kedisiplinan, ya, tidak amburadul, ya. Ini juga menjadi contoh bagi kita sebagai umat di akhir zaman ini. Tuhan menginginkan kita organisasi, ya. Organisasi yang teratur, ya, penuh kedisiplinan, dan juga bukan diktatorship, ya, atau penuh dengan diktator, ya. Kalau sudah disiplin tapi juga diktator salah, ya. Kita disiplin tetapi penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, mengasihi saudara-saudara yang sudah undur jauh, yang murtad, ya. Itu yang disebut dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, menyelamatkan yang hilang, ya. Bukan mau kasih pamer itu bahwa kita adalah umat yang besar, ya, umat yang tujuan adalah umat Tuhan adalah pertama kerendahan hati, kedisiplinan, keteraturan, ya. Itu yang dibutuhkan. Itulah sebabnya Bileam memandang kepada bangsa Israel yang teratur, yang kudus, yang penuh dengan kedisiplinan. Dan ini pandangan yang ditunjukkan lagi kepadanya adalah khayal kepada umat Tuhan sekarang ini. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus bukan cuma secara tabiat, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Ketika Bileam memandang kepada bangsa Israel, baru pandang dari kejauhan nih, dari atas bukit. Bangsa Israel berada di lembah, ya. Mereka berada dari kejauhan. Bangsa Israel tidak mengetahui bahwa mereka sedang berada dalam perlindungan ilahi, ya. Mereka tidak mengetahui, bangsa Israel tidak mengetahui bahwa bangsa Israel sendiri dilihat oleh bangsa lain, cara mereka, sikap mereka tidak tahu itu, ya. Jadi pada saat umat Tuhan zaman sekarang ingin menjadi hidup kudus seperti Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sedang dipandang orang lain, cara hidup kita, kehidupan kita sedang dipandang orang lain. Sebagaimana Bileam memandang kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel tidak tahu apa yang Bileam lakukan kepada bangsa Israel, ya. Jadi kehidupan kita akan dipandang orang lain, bukan kita yang mengaku bahwa kita adalah kudus, tetapi orang yang mengaku kita itu umat yang kudus, ya. Bagaimana Yesus diakui diakui pada saat kematiannya. Pada saat Yesus mati di kayu salib, mereka mengakui inilah anak Allah, ya, inilah Mesias, ya. Bukan nanti Yesus panggil satu malaikat seisi surga terus turun terus musnahkan orang-orang ini, ya. Bukan nanti seperti itu. Tetapi melalui kerendahan hati Yesus, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itulah yang disebut kerendahan hati. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kita juga umat Tuhan seperti itu. Dari dulunya kita merasa tinggi hati, kita harus merasa rendah hati, ya. Merasa kelemah lembutan, itu yang Tuhan minta. Rendah diri dan rendah hati beda, ya. Rendah hati adalah sebagaimana yang Yesus lakukan, ya. Kalau rendah diri, jikalau kita disuruh untuk kasih pelayanan di muka, saya tidak mampu, itu namanya rendah diri itu. Padahal apa yang
Apa yang Alkitab katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepada kekuatan kepada kita. Itu yang Tuhan minta kepada kita umat Tuhan untuk menjadi umat yang kudus, umat pilihan, dan bagaimana supaya kita bisa menunjukkan karakter Kristus dan kita dilihat oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang sekitar kita, oh inilah umat Tuhan. Adalah doa saya, amin. Oleh khotbah yang begitu baik, lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Saudara Marcel Imato yang sudah ambil bagian pada siang Sabat yang indah ini, dan kiranya kita semua sudah mengambil perhatian bersama-sama tadi. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati. Mari untuk mengakhiri acara ini kita bangkit berdiri bersama-sama dan Saudara Bia akan membuka lagu Sion nomor 320. Tuhan beri kami setia selalu hingga kelak pandang muliamu, tinggal dalam percaya teguh. Tuhan beri kami setia selalu, Tuhan beri kami setia selalu hingga kelak pandang muliamu, setia yang tekun dalam apapun. Tuhan beri kami setia selalu. Doa tutup oleh Saudara Marcel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang sangat mengasihi kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami sepanjang hari Sabat ini. Biarlah firman-Mu itu bisa bertanam dalam hati pikiran kami, kami bisa menjadi umat pilihan-Mu, bagaimana bangsa Israel, yang mana kehidupan mereka yang penuh dengan keteraturan, kedisiplinan, dan hal itu dipandang oleh bangsa-bangsa lain bagaimana mereka diakui sebagai umat-Mu, pilihan-Mu sendiri. Dan biarlah itu bisa menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi Israel modern di zaman ini, bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami bisa tetap setia menjelang kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali, dan biarlah kami bisa bekerja untuk mempercepat kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali. Bila roh Tuhan kami, berkatilah kami sepanjang hari Sabat ini, biarlah hari Sabat ini bisa menjadi kesukaan, hari kesukaan dan hari kenikmatan, penuh dengan sukacita dengan saudara-saudari seiman untuk berbakti memuliakan nama-Mu. Bila roh Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Acara dari pagi hingga siang hari ini telah berakhir, namun hari Sabat belum berakhir. Diucapkan selamat hari Sabat, dan kita belum ada yang pulang karena akan santap kasih bersama.